Kul in kuntum tuhibbunallaha. Ngoten. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kamu sekalian mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti saya. Ikuti saya. Mengikuti yang bagaimana kita? Mengikuti Kanjeng Nabi sing dos pundi. Contoh kecil saja. Rasulullah dawuh sallu kama raaitumuni usolli. Kuwi salat kaya aku. Lah, kita sudah masuk kriteria sesuai dengan apa yang telah disampaikan Allah melalui Al-Qur'an tentang bagaimana kita mengikuti Kanjeng Nabi apa ora. Contoh situk salat mawon. Padahal kuwatah banget. Fattabi'uni, kalau kau betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah terhadapku. Kalau Anda ingin betul-betul mengikuti padaku, yuhibbukumullah, Allah bakal mencintai kamu sekalian. Iki pertanyaane, mencintai Rasulullah sing dos pundi. Lah ngeten nggih. Yes. Sekarang sampean tak wani pertanyaan. Pertanyaane ngene. Pernahkah Rasulullah memberikan contoh salat yang hati itu tidak khudur kepada Allah? Tidak pernah. Justru Rasulullah membimbing pada saat itu terhadap umatnya, para sahabat, berarti terhadap kita semuanya, untuk melakukan sholat dengan khudur atau dengan khusyuk. Kalau kita belum melakukan perkara kecil sholat ini seperti Rasulullah, jangan kita menganggap berikrar kita sudah mengikuti apa yang telah dikatakan Rasulullah. Ikuti aku, fattabi'uni, ikuti aku. Ampun kesusu, jangan tergesa-gesa. Aku sudah mengikuti apa perintah kanjeng Nabi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita periksa di tengah masyarakat, Pak, terhadap kita sendiri, mayoritas nih, kita dibimbing di dalam Islam tentang ibadatul jawareh, ngibadah kang bangsa lahiriah yang dilakukan secara jasad yang sudah ditata di dalam hukum syariah. Kita kebanyakan hanya dibimbing dan diarahkan tentang hal itu saja. Sementara kita sadar atau tidak sadar, kunci sholat bisa khusyuk, roh ini harus sudah makrifat dateng Gusti Allah. Mboten saged, Pak. Lah tandane roh niki wis makrifat di maqam musyahadah. Kalau Kanjeng Nabi sudah di Sidratul Muntaha, kalau Nabi Musa bil Wadil Muqaddas itu iku bagaimana? Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Iki tondo, Pak. Sampean priksa ning ati sampean ya. Tondo yen ati atau roh iki sudah dikatakan oleh Allah makrifat pada Allah. Begini, apa yang muncul, perilaku atau apapun, apakah ngibadah, af'al yang berhubungan dengan ngibadah taat, af'al yang ada hubungannya dengan bala,
af'al yang berhubungan dengan nikmat atau yang lainnya, baik pada dirinya ataupun di luar dirinya, sedaya semua af'al. Af'al ini aktivitas, kejadian. La yarawna li anfusihim syai'an. Hati panjenengan itu tidak akan pernah munculnya itu datangnya dari makhluk, baik dirinya maupun makhluk lain dirinya. Sampai periksa hati sampean. Contoh sholat, tondo sholat di situ hati sampean wis betul-betul makrifat Allah. Hati panjenengan tidak mengakui munculnya satu kelakuan sholat, perilaku sholat dari dirinya. Ndak. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Balik di dalam hati panjenengan, nyekseni, melihat, nyawang, mengimani, meyakini bahwasanya semua kejadian itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Annal fa'il, yang menjadi peran, yang menjadi isim fa'il, yang menjadi pelaku itu Allah. Wis, ati sampai nek dereng wonten mriki berarti ati iku dereng makrifat. Dereng makrifat. Lah, untuk jalan ke makrifat itu bagaimana hati supaya bisa duduk di dalam dua kriteria tadi? Satu, kriteria sing kula maksud wis ra ngakoni iki suarane desel. Apane lho Pak ya? Hati tidak ada yakin kalau itu suaranya diesel. Diesel kan makhluk Pak ya. Hati sampean wis gak ngakoni munculnya tausiah iki dari seongkok mukhlason. Tidak. Karena seongkok mukhlason ini adalah makhluk. Kuwata obah godhong. Obah iku ning ati sampean gak yakin obah godhong. Tapi hati panjenengan justru didudukkan oleh Allah dalam keyakinan yang amat tinggi. Apa keyakinan amat tinggi itu? Keyakinan di mana hati panjenengan hanya melihat Allahnya yang berperan. Pundi Allah, ya hidup itu. Yang Allah itu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi atau urat leher. Yang hidup itu bukan sifat, yang hidup wujudnya itu adalah laisalahu kamislihi sayun. Anda tidak bisa menyerupakan dengan apapun. Lah, sapa wonge sing atine sampun mlebu kriteria tadi, maka orang ini sudah dikatakan makrifat datang Allah, makrifat endek-endekan. Tahu endek-endekan nggih? Cara sekolah makrifat TK. Ati duweni rasa yakin yen itu Allah yang berperan. Untuk masuk di dalam makom musyahadah, makom makrifat Allah, kuncinya itu hanya lewat sirul asror. Apapun kendaraan panjenengan dari thariqah mana, silakan. Gak ada yang salah. Apapun aurat wirid sing panjenengan lampahi,
panjenengan jalankan semuanya benar. Tapi manakala berbagai banyaknya thariqah atau wirid zikir tanpa panjenengan barengi sertai dengan sirul asror, tidak akan pernah bisa masuk di dalam maqam musyahadah. Karena itu kunci. Maqam sirul asror itu adalah wujud daripada la ilaha illallah. Nafi isbat. Saya ulangi, sirul asror adalah wujud daripada pengaplikasian amalia la ilaha illallah. Itulah kalimat tauhid, Pak. Lah, oleh sebab itu di dalam sasi Rajab ini tolong fattabi'uni, ikuti. Kalau enggak bisa 27 hari 27 malam, 17 hari 17 malam. Kalau enggak bisa 17 hari 17 malam, cukup 7 hari 7 malam. Yi, kula mboten saged rawepot ae kula. Mboten saged. Ya wis, kalau enggak bisa 7 hari 7 malam, 3 hari 3 malam. Untuk apa? Sibukkan terus hati panjenengan untuk bicara hanya dengan Allah. Lewat apa saya bicara dengan Allah? Lewat zikir sir dan sirul asr. Tiap napas keluar masuk, jangan kau gunakan hatimu bicara dengan makhluk. Walaupun itu orang dekat jenengan. Hati lu Pak ya. Istri, anak, saudara kandung, jangan. Gunakan hanya berbicara dengan Allah. Kata Rasulullah lewat surat yang telah diajarkan Allah, wadhkur Muhammad isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili Muhammad fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Nak simpulno 24 jam niku gunakno zikir. Kula mboten saged Gus 3 dina 3 bengi ra wepot teh. Ya wis nek pancen mboten saged fattabi'uni sedina suwengi. Hanya 1 hari 1 malam Pak, tolong. Estu tolong. Mosok ra kuat, masa tidak kuat hati ini untuk mencegah tidak berhubungan dengan selain Allah. Padahal jenengan kali kula niki dikasih Allah berbulan-bulan, bertahun-tahun. 1 hari aja, 1 malam. Gunakanlah hatimu di dalam sasi Rajab ini hanya berbicara dengan Allah. Mboten saged Gus kula bongko wis nek iso. Ya Allah. Glani kok dibongkak-bongkokno. Mboten ngeten Pak. Tolong niki kesempatan karena di dalam sasi Rajab ini ada satu sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Yaitu proses perjalanan Rasulullah untuk sowan bertemu Allah. Jenengan mau nggih ngoten proses perjalanan Solo nuju wusul Allah. Proses perjalanan uzlah zuhud sampai kholwat jenengan untuk bertemu Allah. Wis tah walaupun tidak makrifat secara kafah sempurna di dalam apa makom maksum, cukup makrifat ndekan. Aku yakin Pak, aku yakin
jenengan nek purun nglampahi niki wau, kata Rasulullah, fattabi'uni. Aku yakin nanti setelahnya ketika panjenengan iki menghadapi kondisi apapun, af'al apapun, hati langsung ditarik Allah, mudah untuk ingat dan makrifat pada Allah. Syukur-syukur 27 hari 27 malam. 1 hari ya lho Pak. Mosok saya kerja mboten saged printun prei. Cuti sedina mawon. Ning omah nggih ngoten. Sampai kondo, sampai ngomong keluarga, ibu, bapak, anak, tolong 1 hari 1 malam, tolong ayah gak usah diganggu. Masalah makan, wis siapkan di meja aja, nanti aku makan sendiri. Pokoknya ketemu aku jangan ngajak bicara. Ndelalah Pak, ono tamu penting. Wis, biasane ngoten. Tamu iki arepe nyaur utang pirang-pirang tahun durung disaur, jenengan iki yo ditanggungan wong liya. Kira-kira sampean batalno napa piye? Paling ini wis meni sik ana kok. Lah kan nggih. Subhanallah. Itu proses kita enggak ada masalah. Nek surat Al-Imran ayat 31 ngene, kul Muhammad dawuhno, kul in kuntum tuhibbuna, apabila hai umatku kau ingin mencintai Allah, belajar untuk mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti apa yang kulakukan. Bapak Ibu, tanda-tanda hati sampean manakala betul-betul mencintai Allah. Surat Yunus ayat 62 63 dikatakan, ala inna awliya illah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jenengan iki gak khawatir, gak duweni rasa wedi, apa sing jangi takdir diwehke Allah. Takdir macam apa wae, apa yang akan diberikan Allah, Anda tidak ada rasa takut dan rasa khawatir. Ini tanda manakala estu hati ini telah mencintai Allah. 1, Anda tidak punya rasa khawatir. Bingku ya opo ya, wae ngaji gak udan ae engko. Gak udan. Ati khawatir ya. Engko sing teko wong pira? Khawatir. Engko terus piye dikai apa? Bingung. Ngoten nggih? Padahal kita sudah dibekali surat Al-Baqarah ayat 115. Yang Allah mengatakan semua apa gerak ning dunya sekecil apapun, contoh bledug, tahu bledug nggih? Itu yang menggerakkan, itu yang berperan Allah. Apalagi persoalan yang ada kaitannya dengan pengajian. Kita kan sudah yakin, Pak. Loh, hati sudah duduk di situ. Itulah nafsu Pak nyun sewu. Gelek ide apa? Icak-icak hati kita. Hati kita sudah kita terapi beriman pada Allah, bahwasanya yang memperjalankan kita dari rumah sampai ke majelis taklim ini hanya Allah. Kita sholat yang memperjalankan itu juga Allah. Hati sudah kita tata. Tengah jalan, grotok. Wah, udan. Piye lah. Ini sebabnya apa, Pak? Kula tutur rahasiane. Sebab jenengan kali kula teledor ati iki, napas, setiap napas tidak dipergunakan untuk zikir. Teng mriku tok kuncine. Coba
Sampean ikuti apa yang dikatakan Rasulullah, fattabi'uni. Nggak bisa 27 hari ya 17 hari. Nggak bisa 7 hari lah Pak. Nggak bisa ya 3 hari lah. Tapi memang berat Pak. Mesti Allah nguji teng mriku. Ayo sampean tinggal lah, sampean kok diuji Allah. Yang maksud ujiannya Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asline wonten mriku nek sadar. Allah akan membentuk pribadi ruh, pribadi hati yang dewasa pada Allah. Akan membentuk pribadi hati makrifat datang Allah dengan sempurna. Dibentuk dengan itu. Makanya ketika saat ngelakoni ada tamu datang membawa uang sak koper. Udah puluhan tahun tidak nyaur-nyaur. Sampai niki ya diuber-uber yang punya uang. Kira-kira dibatal nonda. Lah di situ. Allah tidak menguji hanya lewat itu tok Pak. Iku perkara basti. Allah akan menguji perkara qobdi gak enak. Wayah jenengan iku zikir nang Allah. Nyun sewu. Anak Pak. Entah gak koro-koro kok ya nggawe perkara ae. Ambek urusan tonggo, urusan macem-macem. Loh, ada saja. Makanya dulu itu sebelum kita lanjut ngaji setiap sasi Ramadan, setiap jamaah akan keliling. Jenengan nek wis ngaji babakan tatanan ilmu tauhid untuk pendidikan roh, kudu siap melarat. Loro siap mati. Apakah wong sing ngono kudu diuji melarat dunyane? Ya tidak harus. Nopo cepet mati? Ya tidak harus. Artinya jenengan kalau sudah berpendidikan, ajaran sing paling tinggi, iman sing paling tinggi, takwa yang paling tinggi, makrifat nang Allah iki. Kalau kita sekolah S3 lah Pak. Mentok niku napa? S pinten? S Taylor kan ono S1, S2, S3. S3 no. Dukur S3 wonten mboten? S3 mentok nggih. Paling dukur. Yuk ini pengajaran sampean ikin didik ning ati. Kalau sudah duduk di situ Pak, sampean mangke dibentuk Allah sebagai kekasihnya. Makanya ayatnya in kuntum tuhibbunallaha. Apabila kau ingin mencintai Allah, kata Rasul, fattabi'uni, ikuti aku. Mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Semua perilaku zahir Kanjeng Nabi Muhammad sebelum terjadi Isra Mi'raj salat 5 waktu, Isra Mi'raj, kan ada yang bertanya, bagaimana salat Rasulullah sebelum terjadi Isra Mi'raj? Syariatnya bagaimana? Kalau sesudah Isra Mi'raj bagaimana salatnya? Wis, ngeten Pak. Sedaya aktivitas beliau secara zahir fisik, baik di dalam sholat 5 waktu setelah beliau itu mendapatkan perintah sholat, atau sebelum, itu berarti aktivitas di luar aktivitas sholat 5 waktu. Beliau hatinya itu selalu hudur menyang Allah. Wa ammal arifun la yarawna li anfusihim syai'an. Ketika Rasulullah niku membawa ajaran Allah yang diberikan terhadap kaum pada saat itu, lebih-lebih kaum Taif ya. Lebih-lebih kaum Taif. Rasulullah itu la yarawna li anfusihi syai'an. Beliau tidak pernah dalam hati beliau itu mengakui, meyakini bahwasanya munculnya ajaran ini datangnya dari beliau. Balik beliau itu yusyahidu, beliau meyakini semua itu datangnya dari Allah. Cuman prosesnya ada 2. Pertama, beliau dengan sembunyi-sembunyi
sembunyi. Kedua, beliau dengan terang-terangan. Intine sedaya aktivitas dohir sampean tanpa terkecuali. Sertailah wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Wadkur isma rabbika. Bahasane secara syariat gawin atimu zikir nang Gusti Allah. Zikir itu bahasa Arab. Bahasa tiang Jember, ingat, eling. Iku secara lughat. Lah secara istilah zikir ingat itu tempatnya tidak di akal. Secara hakikat di hati. Hati sadar lan nyadari bahwasanya situasi sakniki ngaji iki dipenuhi Allah yang berperan. Hati sampai dipaksa untuk beriman bahwasanya apapun sekecil apapun yang terjadi di majelis taklim ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Lah bukae ati teng mriku lewat zikir sirul asrar. Lah sirul asrar didorong kali zikir sir. Zikir di mana sudah diucapkan di dalam surat Al-Insan tadi ayat 25, wadkur isma rabbika, wadkur dzikra Muhammad, sebutan Muhammad atas nama pangeranmu Allah. Berarti ati kudu ngucap Allah. Apa perlu dijaharkan Gus? Ningali situasi, tergantung kondisi. Zikir jahar, zikir siri, kabeh iku yo gak ono salahe. Mboten enten salahe, iku proses raga panjenengan untuk supaya telaten selalu berzikir nang Allah. Sing tujuane ngelingno menyang ati, mengingatkan terhadap ruh supaya ruh ini sadar bahwasanya semuanya yang berperan adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tanda hati sudah cinta pada Allah, hati tidak ada rasa khawatir atau takut terhadap selain Allah. Yang berupa apa? Makhluk, kejadian takdir yang akan terjadikan Allah. Apakah itu yang cocok ning ati sampean atau tidak cocok ing munggo sifat basariah kita sebagai manusia. Sing gak cocok sakit, sing gak cocok ekonomi kok seret, jualan sak jualan dirusoi tiang, nggih. Utang gak nyaur, malah nambah. Loh, bisa jadi hal seperti itu, Pak. Iki takdir yang tidak enak disebut qadhi. Lah, takdir yang enak kebalikannya itu pasti didatangkan oleh Allah. Wis. Kalau kamu mengikuti aku, kata Rasul, Allah akan mencintaimu. Bentuk Allah mencintai panjenengan kali kula, jenengan kali kula niki segala hal bentuk kebutuhan ruh niki selalu dibimbing Allah. Lah urusan jasad engko ana mburi jasad, kebutuhan ruh apa yang dibutuhkan makanan ruh Allah selalu membimbing lewat hidayahnya jenengan kali kula. Iku pasti, Pak. Wis. Terus tanda yang kedua, tatkala hati kita betul-betul dikatakan mencintai Allah oleh karena kita mengikuti Kanjeng Nabi, apa yang Kanjeng Nabi lakukan. Mohon maaf, ati sampean, ati lu ya, semakin jauh dari perkara cintanya ati terhadap selain Allah. Tondo yang kedua, cinta sampean kali kula terhadap selain Allah itu akan berkurang.
Yang tadinya kita dikatakan nek cara Mojokerto niku ngene, kedunyan. Teng mriki napa? Sami nggih. Niku saya suwe saya logrok, Pak. Ati sampean kali kula mencintai selain Allah, saya suwe lama kelamaan Allah ngerontokno. Karena apa? Karena jenengan mengikuti Kanjeng Nabi. Setiap aktivitas apa, hati ini selalu berzikir pada Allah. Mungkin nek gak bener Pak nggih. Tak kasih taruhan. Apa taruhane? Wis sampean nang Mojokerto, nek pancen gak cocok iki wis sampean lakoni kok gak cocok ambek apa sing didhawuhke Allah ning Quran lewat lesan kula niki. Sampean beol wadana kresek ya. Sampean budal nang Mojokerto niki Gus hadiah sampean nang rai. Kula tak akan bales. Estu. Sebab apa? Apabila ning kono istifhamnya itu disembunyikan. Setelah ayat fattabi'uni ada istifham, Pak. Istifham itu pertanyaan. Pertanyaannya, apabila kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayatnya di situ. Yuhibbukumullah. Itu memakai fi'il mudhari', Pak. Yang mengandung pengertian gak insya Allah. Jadi saya katakan boleh, pasti kau akan dicintai Allah. Wa yaghfir lakum, Allah bakal, Allah bakal mengampuni dzunubakum. Dzunubah niki bisa dikatakan kesalahan jasad dari maksiat atau kesalahan roh dari maksiat. Jadi maksiat itu ana lho, Pak. Maksiat yang dilakukan jasad yang ditoton ning hukum syariat. Apa? Perkara sing haram, awak dhewe ngombe, haram nggih? Termasuk awak dhewe nyolong, bukan haknya, haram toh? Dan lain sebagainya. Wa yaghfir lakum. Iku lho semua akan diampuni Allah. Lah, maksiate ati mek sitok tok. Ya bunayya la tusyrik billahi syai' inna syirka la dzulmun azim. Syirik, Pak. Syirik iku apa sih? Ati duwe keyakinan iki suarane desel. Iku syirik. Berarti ati nyawang desel iku iso ngunculno swara. Iki syirik khafi. Lembut nih, Pak nggih? Lembut. Ati nggak boleh mempunyai satu keyakinan ini suaranya diesel, tapi ati harus yakin ini kalamullah. Wis nek ngeten iki didukno nang golongan kita sing masih syariat biyen ngamuk ngoten. Ya jelas sampean di kafir-kafirno sindik. Lah ngoten nggih, disindik-sindikno. Yes, maklum, Pak, karena belum mengerti. Kita nggak usah bicara terhadap hati orang lain. Kita sendiri dulu pelaku seperti ini. Dulu memang pelaku kita seperti ini sebelum kita mendapatkan hidayah dari Allah. Memang seperti itu. Itu maksiat. Maksiatnya hati. Lah, manakala hati ini masih ada sebiji sawi tingkatan syirik pada Allah, Allah tidak akan pernah menerima hamba yang seperti ini untuk bertemu. Bahasa Qur'ane, surga iku gak iso dileboni wong manakala hatinya masih ada syirik pada Allah walaupun sebiji sawi. Ngerti sawi nggih? Cowili. Harus bebas. Istilah bahasa kinayah Mbah Buyut kula biyen dawuh, "Nger, kuwi ora bakal diizini takmir masjid, mlebu masjid nek sandalmu sik kok gawe." Lah terus piye? Ya sandalmu coploken. Nek telapakmu sik ana teleke najise ya wajib mlebu jeding, wejik disuceni.
baju-baju yang ngono. Harus suci sebelum masuk di dalam masjid, karena masjid adalah Baitullah. Bait iku omah Allah pangeran sampean jenengi. Berarti masjid iku omahe Gusti Allah. Tapi maknane bukan makna murad Gusti Allah duwe omah masjid nika mboten. Masjid sak temen iku ning ati sampean dhewe. Sak temene masjid iku ning ati sampean dhewe. Berhubung di dalam masjid hakikate ati kita umat manusia isih akeh teleke nafsu yang berupa syahwatud dunya, maka Allah hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Allah akan menolak segala hal ibadah kita yang ibadah itu katanya untuk sangu akhirat. Lah niki ingat di dalam kitab Sarhul Hikam ada 2 kelompok ahli ibadah iki ditolak Allah. Karena hakikatnya masih ada syirik di dalam hati. Apa? Kula salat sik pengin disawang menungso liya. Ben disawang wong apik kalau aku iki ahli ibadah atau disebut al-ubad. Wis. Iki katakan sudah enggak. Yang kedua, saya sudah tidak karena manusia, tapi si eneng pamrih nang Gusti Allah atau tendensi. Apa? Aku sholat si ono krono pengin dibayar yang berupa pahala. Olehku sholat si krono pengin dimasukkan surga. Kilahuma madmumun. Keduanya dipaidu Allah. Kuwi nek gak tak wenehi embel-embel ngene ra gelem budal awakmu salat. Berarti salatmu gak krono aku. Jarene diucapno lillahi taala ning mburi. Lah kok awakmu sik krono embel-embel. Dipaidu Allah, Pak. Lah pundi? Ya Allah, salat sing mboten sampean paidu. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Nyun sewu, amaliyah apapun baik sholat ataupun zakat, poso, haji dan lain sebagainya, iku laksana patung suwarun qaimatun, patung yang tidak bisa ada manfaat. Patung yang berdiri tegap gak iso tolah-toleh. Kayak patunge Raja Namrud sing dipuduli Nabi Ibrahim dipecok ini lho Pak. Kan gak ada manfaatnya. Isane manfaat amal ini tadi wa arwahuha dikasih roh. Apa roh amal itu? Wujudu siril ikhlas fiha, harus disertai sire ikhlas. Mboten ikhlas, sire ikhlas, rahasiane ikhlas. Apa rahasiane ikhlas? Ati jenengan nek wis gak ngakoni laku salat kita, balik netepno kabeh perane Allah, itulah ikhlas. Rahasiane ikhlas. Sampai diisarana Kanjeng Rasul lewat hadisnya, wong ikhlas iku seperti orang yang pengen beol, ya, perutnya sakit senep, mari makan banyak sekali Pak ya, senep, mencari tempat beol enggak nemu-nemu Pak. Bingung no mboten sampean? Bingung. Ketika sudah menemukan langsung duduk brus, lega napa mboten? Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah.
Itu bahasa konteksnya isyarah di dalam syariat. Jenengan iki nek selama kali kula ati sik ngakoni afale awak dewi, akmale awak dewi, tidak akan pernah bisa ikhlas. Nggak bisa, Pak. Lah, sedangkan Anda bisanya menyertai sire ikhlas harus makrifat dulu. Lah, panjenengan bisanya makrifat ya kudu duwe guru akhirat dulu. Untuk membimbing ilmu tentang al-qalbu, hati untuk menghadap Allah. Nek kula niku mek simpel mawon, mboten aran-aran kate-kate. Akeh ana roh idhofi, ana roh jasmani. Bingungi sampean kok. Sampean bingung kok, sumpah bingung. Wis ngene tak simpulno. Menungso itu ana rong unsur, ana badan, ana nyawa. Ana jasmani, ana rohani. Gusti Allah nyiptakno badan jasad iki sangka lemah bentuke innalillahi, engko balike wa inna ilaihi rajiun, sing jenenge jasad balik nang tanah. Roh Allah ndadekno sampean kali kula dugi Allah piyambak hidup, akhire dadi Nur Muhammad dadi aran roh dadi aran insanul kamil. Ya niku sing dimaksud Allah, wa nafahtu, tak tiupno rohku nanggone jasad kuwi. Lah iki kok ya balik wa inna ilaihi rajiun, balik nang urip. Lah saiki ayo dipikir ya apa carane roh iku iso balik nang urip. Iku sing sampai sekarang jarang dibahas no. Masalahnya ini duduknya di toto ilmu hakikat. Ingat Allah sampun dawuh, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah hidup Allah yang mengutus utusannya untuk menyampaikan petunjuknya. Maksudnya Rasulullah Muhammad nek cara Quran, beliau datang di tengah umat dengan membawa petunjuk dan ajaran dinul haq, ai dinut tauhid. Jelas? Petunjuk untuk membimbing bagaimana jasad iki bisa berlaku syariat dengan benar. Kemudian wadinil haq aidinu tauhid, bagaimana roh ini akmaliyah iku bisa kembali kepada Allah.